Ibadah golongannya macam kalih kelompok, mahdoh dan wairu mahdoh, murni dan tidak murni. Sebab Allah sampun dawuh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Wa qala aidan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidak aku perintahkan terhadap makhluk sedoyo iki kecuali untuk menyembah. Bapak Ibu, datangnya pengajaran ilmu tauhid itu untuk meluruskan. Ketika kita menyembah kepada Allah itu yang asalnya belum ada nilai di mata Allah, biar bernilai. Itu tujuannya ada di situ. Kita tahu bahwasanya tauhid datang di tengah masyarakat itu tidak bersifatkan pemaksaan, tidak. Kan sudah jelas, la ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Gak ada, gak boleh. Bahasa saya itu untuk menyampaikan saja, tidak ada unsur maksud datang jenengan supaya mengikuti apa yang sedang kami sampaikan. Boten, estu boten. Seketika baginda Rasul dikatakan Allah, wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhiran, hanya menyampaikan saja. Urusan masyarakat mau menerima atau tidak itu bukan urusan Kanjeng Nabi, mboten. Monggo sing kersa. Isine ajaran apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah di jalur tauhid ini adalah untuk membebaskan hati kita yang pada saat ini masih dalam keadaan buta terhadap Allah. Qad tabayyana rusdu minal ghayy, mendatangkan satu hidayah dari hati yang dalam keadaan gelap gulita. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita langsung masuk dalam pembahasan kita malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Masababu amma basirati qulubina anillah. Utawi opo iku sababu amma basirati qulubina, sing nyebabne wutone mripat piro-piro ati kita. Anillahi wuto menyang sapa, anillahi saking Allah. Apa yang menyebabkan hati kita menjadi hati yang buta terhadap Allah? Innallaha satemene Gusti Allah iku khalaqa, wis ndadekake sapa Gusti Allah al insana ing manungsa, jenengan kalih kula niki, min usraini saking rong unsur. Sesungguhnya Allah telah mencipta sebagai manusia dari dua unsur. Huma utawi usroini iku al jismaniyu, unsur pertama disebut jasmaniah, iki sampean kalih kula dohir niki yang ada di alam dunya.
yang ada di alam kasunyatan atau alam muhadharah. Niki dunia niki alam kasar. Waruhaniyu lan unsur sing nomor loro yaiku ruhaniyah. Nah niki ruhaniyah sampean kali kula ning alam di nah niki lho. Kebanyakan ruhaniyah kita ini untuk saat ini berdomisili di alam muhadharah atau alam dunya. Krono ngetutno mengikuti jasmania. Jasmania dahar, ngetutno dahar, jasmania sholat. Jasmania ibadah murni atau tidak murni, ruh mengikuti. Pada umumnya begitu. Ketika saat ruhaniyah itu kesetir oleh jasmani, mohon maaf, mongko ruhaniyah niki mboten saged Pak, tidak bisa madhep nang Allah dengan benar sesuai dengan apa yang telah disabdakan Allah lewat baginda Ibrahim, inni wajjahtu wajhiya, mboten saged. Karena apa? Karena nafsu itu sudah menguasai keadaan rohaniyah kita. Bapak Ibu, ini proses kita sebagai manusia. Sehingga Kanjeng Nabi dawuh, bukan perang melawan orang kafir secara fisik di peperangan Khandaq, di peperangan Uhud, di peperangan Badar. Bukan itu perang yang sebenarnya perang. Besok itu ada umatku yang menghadapi namanya jihadul akbar, perang sing geden-gedenan, sing disebut sejatine perang. Nggih niku nglawan hawa nafsu. Wajahidu fi sabilihi. Bukan perang yang ada di Palestina itu, bukan. Sejatine perang iku jenengan ati jenengan ruhaniyah ngelawan nafsu yang selama ini kita diperbudak oleh hawa nafsu, sehingga ruhaniyah hati sampean kali kula niku selalu mengikuti apa sing menjadi kekarepane nafsu. Apa sih kekarepane nafsu? Wa zuyyina lin-nasi hubbus syahawah niki Pak. Kita dipaksa untuk hub as-syahawah, mencintai apa sing dadi cintane nafsu, sing disenengi nafsu. Napa sing disenengi nafsu? Kehidupan bermegah-megahan di alam dunia niki. Bahkan di dalam surat Ibrahim nanti kita bahas juga sebagai dasar, yastahibbunal hayatad dunya. Kita didorong hati kita untuk mencintai hayatad dunya, untuk mencintai kehidupan dunia niki. Apa isinya? Hubus syahwah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara, garwa anak dunya brana. Bukan jasmani, bukan ruhani maksud kula.
Ruhaniyah kita didorong oleh hawa nafsu untuk mencintai hubus syahwah niki, Pak. Sebab jikalau kita ruh sudah jatuh bercinta terhadap apa yang disenangi oleh nafsu, alal akhirah, otomatis jenengan kali kula bakal melupakan kehidupan akhirat. Dalam pengertian yang lain, kalau hati sudah jatuh cinta pada selain Allah, maka hati pasti melalaikan Allah. Padahal Pak, Allah itu setia banget menyang jenengan kalih kula. Dengan dasar la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya sumingkir, tidak ada kekuatan keadaan apapun yang bisa terjadi, semata-mata semua itu karena Allah. Dasar dari inilah akhirnya kita bisa berkumpul di sini yo karena Allah. Kita bisa bernafas yo karena pelayanan Allah. Kita bisa tidur, bisa bangun, semua karena Allah. Ini kalau hati sudah mau menerima tauhid loh Pak, mesti gitu. Lah berhubung nafsu melarang kita untuk mencintai Allah, dengan bentuk kita dialihkan mencintai kehidupan dunia, maka secara otomatis hati kita akan selalu lalai terhadap Allah, baik di dalam ibadah yang tidak murni ataupun ibadah murni pun kita seperti itu hati kita. Diterima gak diterima memang itu resiko dan kenyataannya. Yang jelas semua kita adalah belajar untuk mentauhidkan Allah, belajar untuk ketika ibadah murni dan tidak murni, hati ini mentauhidkan Allah. Secara langsung atau tidak langsung Pak, sebenarnya datangnya tauhid itu supaya dandani, membetulkan ibadah murni sampai kali kulo contohnya sholat, biar estu waktu sholat kondisi hati sampai iku bisa mengesahkan Allah. Asli nih wonten mriku. Mula sing dereng paham, napa kok selalu saya beri waktu untuk tanya jawab, ada di situ. Karena kita yang hadir di sini tidak mungkin semuanya pelajaran itu paham semua, ada kalanya nggak paham antara si A dan si B. Makanya kami open, selalu terbuka untuk tanya jawab itu Pak. Bukan berarti saya nabrak satu makalah di dalam kitab hikam, ada Pak, dalam kitab hikam itu makalah. Kalau sudah urusannya tentang masalah hati, wis ojo kakean takon. Wonten mungkin wonten makalahnya. Untuk ke depan kalau ingin saya harus bawa kitab pedoman secara jumhur tasawuf. Ilmu tasawuf ini andai kata saya diperintahkan untuk membawa kitab, entah kitab popo sing jelas yang bernafaskan tasawuf kathah, jenengan milih monggo sakersa. Barangkali ben ketoke penak nggih ngastos kitab jumhur. Contoh kitab jumhur iku di tengah masyarakat sing paling banyak dibahas iku hikam. Padahal ada lagi kitab Fathur Rabbani yo eneng,
Iku unsur tasawuf juga. Jami'ul Aulia ada kathah Pak. Monggo kula manut mawon. Manut. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Sesungguhnya Allah itu telah menjadikan jenengan kali kula sebagai manusia dua unsur tadi, jasmani dan rohani. Waqad ja'alalan teman-teman wis ndadekake sapa Allahu Gusti Allah likulli minhuma maring saben-saben karone jasmani dan rohani. Ndadekake apa? Ainan ing mripat. Jadi baik jasmani maupun rohani Allah pasang itu mata. Kedua-duanya ada. Falil jismi mengko iku kedue jasmania ainul basariyati utawi aran mripate jasmania basariyah. Wali ruhilan iku tetep kedue ruh ainul basirati utawi jenenge mripat basiroh. Namine dewe-dewe Pak, fungsine ya dewe-dewe sendiri-sendiri. Contoh meripat dohir basariyah sampai kali kula niki disuruh untuk melihat dan menyaksikan wujudnya kauniyah, wujudnya bangsa makhluk. Contoh berhubung meripat dohir kula mboten wuta bisa bersaksi memandang jenengan. Oh iki meja, oh iki papan. Saged bedak-bedakno. Oh iki garwaku, oh iki duduk garwaku, saged. Coba nek mripat kula wuta. Bojo kula sing ndi mboten semerap. Dijejer Pak wong 10. Bojo kula setunggal misale, terus sing 9 senes. Saged semerap pundi garwane? Mboten semerap toh? Mboten semerap. Jadi saya tidak bisa membedakan mana yang benar istri saya dan mana yang bukan, tidak bisa. Dikongen mau meneng kabeh, menengo. Wong 10 dijejer, menengo. Terus jenengan tangket kula, "Son, garwamu bojomu sing ndi?" Wong rambuté padha dawane kabeh. Ya. Padha dawane. Dedek-dedeke ya padha. Saya disuruh untuk menduding. Apa menduding nih Pak? Menunjuk. Mboten saged bener Pak. Mboten saged. Untuk mengenal Allah tidak hanya lewat suarun, juga lewat ainun. Artinya seluruh orang 10 tadi tidak boleh bicara. Engkau nek bicara iku konang, karena aku bisa mengenal istriku lewat suara, lewat mata nggak bisa ya. Sifat basor ya iku mboten saged lewat sifat sama nang Gusti Allah. Berhubung telinga saya niku sik normal, kula ngajokno permohonan terhadap jenengan, tolong kengken nyuwara nomor 1 sampai nomor 10. Nek niki saged mengke. Nomor 1 nyuwara, nomor 2 sampai 10 kula hitung. Berhubung bendinten tiap hari tiap saat iku awor kali kula, walaupun secara
wujud dohir blegere kula mboten semerap, tapi saya bisa mengenal istri saya lewat suara. Ngomong dikon ngomong napa ngono, mbuh A, mbuh B, mbuh C, mbuh apa. Kula niteni ndugi dari suara. Oh, ini istriku, baru saged. Artinya jenengan untuk mengenal Allah, andai kata mata hati sampean kali kula ini klebu mata hati yang buta, apakah pendengaran hati kita itu buta atau ndak? Budek nopo ora? Tuli atau ndak? Kalau ndak, saged bisa lewat pendengaran. Sebab ning Quran iku sampun didhawuhake orang-orang yang menolak atas kehadiran Kanjeng Nabi dengan bentuk akidah dan pengajarannya Kanjeng Nabi. Walladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kok sih tetap tidak percaya? Maka khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Mripate ati ya ditutup, dikunci oleh Allah. Pendengarane ya ditutup, dikunci, akhirnya mboten bisa, tidak bisa mengenal kalamullah, nggak bisa. Bapak Ibu rahimakumullah, ini mata saya jasmani buta, itu bahaya. Lebih bahaya lagi tentang ainul basiroh saya, mata hati saya. Kalau mata hati saya masih tergolong mata hati yang buta, secara otomatis pendengaran hati saya juga buta. Karena Allah sudah mengatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Lah niki ghisawah, dengan tutup yang tebal. Karena dasarnya la yu'minun, kita nggak percaya dengan apa yang Rasulullah sampaikan. Makanya ayatnya innalladzina kafaru itu diterjemahkan orang-orang yang hatinya tertutup. Bukan bahasa dari kafir, orang-orang yang hatinya ditutup. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita lanjut. Faman mongko utawi sapane wong iku kana ono apa ikhdahuma salah sijine meripat loro mau ya, ono iku amyaan buta au mahjubatan utawa ono sesuatu sing nutupi. Ya fa innal khala mongko sak temene kaadaane iku yakunu ana iku fiha ing dalem kaadaane iku zulma apa zulmatun peteng. Barang siapa di antara dua mata itu buta atau ada sesuatu yang menutupi, maka sesungguhnya keadaannya itu gelap. Gelap.
jenengan mawon merem atau ada sesuatu yang menutupi mata kita, mesti keadaannya mata kita itu nggak bisa lihat apa-apa alias peteng gelap, sehingga mata dohir kita tidak bisa melihat wujudnya makhluk, nggak iso nyekseni makhluk, apalagi mata hati. Jenengan disuruh asyhadu alla ilaha illallah, membacanya bisa, tapi prakteknya hati nyekseni melihat illallah mboten saged, tidak bisa Pak. Walaupun kita dalam kondisi melakukan ibadah murni, contohnya sholat, mboten saged Pak. Makanya jangan heran Pak, kalau kita waktu sholat hati kita itu ingat si A si B, urusan dunia itu sudah memang seperti itu, karena kondisi hati kita tidak baik-baik saja di mata Allah. Barang siapa di antara dua mata ini, mata yang buta atau ada sesuatu yang menutupi mata kita, maka keadaan mata kita gelap. Loh, ini fakta loh Pak. Yang saya bicarakan ini fakta, tidak omon-omon. Walaupun satu sisi disebut makalah, tapi dasarikan yoning Quran. Nanti di belakang akan kita temukan dasarnya adalah surat Al-Isra ayat 72. Barang siapa saat di dunia ini mata hatinya, ruh ini buta, maka di akhirat pun juga buta. Buta terhadap siapa? Pada Allah. Karena mata hati ini hanya dijadikan Allah untuk menyaksikan terhadap Allah, bukan yang lainnya. Kalau mata jasmani untuk menyaksikan apa yang disebut sebagai makhluk. Kalau mata hati bersaksinya hanya pada Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Di situ loh maksudnya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, saya akui kalau kita sudah ranah ngaji bab masalah hati, banyak yang gak suka, saya sadari. Tapi saya tidak bisa Pak, untuk tidak nyampaikan tidak bisa. Karena apa? Karena kondisional. Keadaan hati kita sebagai manusia mayoritas masih dalam posisi di mata Allah nggak baik-baik saja. Kita masih dalam pengaruh besar nafsu dalam diri kita, Pak. Nggih mboten napa-napa. Ditelateni mawon. Sebab amalia seseorang di mata Allah akan benar jikalau didasari ilmu pengetahuan. Kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan lewat proses taklim muta'alim, belajar dan mengajar. Ngaten lho. Kita di sini nggak ada bedanya, Pak. Saya juga belajar, jenengan juga belajar. Sama-sama kita ngaji bareng. Kata Rasulullah, innama ana basarum mithlukum. Sesungguhnya saya, kata Rasulullah, sama dengan kamu, sama manusianya.
nggak bisa apa-apa. Untuk melakukan apa-apa nggak bisa. Untuk membersihkan tutupi hati juga bisa. Semuanya itu hanya Allah. Ini Rasulullah mendidik kita supaya kita itu tidak mudah hati kita terserang penyakit takabur, penyakit sum'ah, penyakit i'timad. Biar nggak seperti itu. Makanya beliau katakan dalam surah Al-Kahfi, innama ananah, innama ana basarum mithlukum, sama. Cuman aja Rasulullah dawuh, aku iki digawani wahyu oleh Allah untuk ndunungno ilahukum ilahu wahid. Mana sih sebetulnya Tuhan yang Maha Esa itu? Lo ngeten dah. Makanya harus diurai dulu apa yang menyebabkan hati kita itu menjadi golongan hati yang buta. Sebab dengan kebutaan itulah kita akhirnya tidak bisa mengesahkan Allah. Kita cari, ketemu, terus kita mencari bagaimana cara solusinya biar hati ini tidak digolongkan Allah menjadi golongan hati yang buta. Nanti di dalam khulasoh atau kesimpulan nanti kita akan membahas solusi. Kita lanjut. Fi maddati hadhil lailati, iku ing dalem materi malam hari ini, sanab khafu utawi bakal bahas sopo kita khususon kelawan khusus an asbabi amal qalbi, saking piro-piro sebabe wutone ati. Jadi malam hari ini kita khusus bahas apa sebab-sebab hati kita buta. Mundu awit andakholna yento manjing sopo kita fi sinnil buluh ing dalem masa dewasa, masa balik. Badaat mulailah opo ulubuna utawi piro-piro ati kita iku tata afaru, terpengaruh binafsi kelawan nafsu. Sing tujuane nafsu lituhibbal hayatat dunyawiyata, supaya ati sampen kali kula nyenengi al hayatat dunyawiyata, ing kehidupan duniawiyah. Ketika kita masuk akil balik baru pak nafsu itu bisik nanggone ati sampen kali kula supaya mencintai kehidupan dunia. Makanya jangan heran waktu kita balik kita suka wanita, sing wanita suka laki, itu awal hati kita terpengaruh oleh bisikan nafsu. Ingat, nafsu iku alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Nafsu itu nyebul atau membisikkan fisudurinas, di dalam dada manusia, maksudnya hati. Ing dalam piro-piro dodone menungso, maksudnya hati.
piye carane, bagaimana caranya hatinya si A itu suka dengan hayatat dunyawiyata. Ini semua kita manusia prosesnya dari awal sebelum hati gelap itu dari situ, Pak. Tidak memandang golongan, Pak, nafsu itu. Mungkin bisa dilihat di dalam surat Al-Hijr ayat 39 bagaimana ucapan iblis itu terhadap Allah pada saat beliau itu belum menjerumuskan Nabiullah Adam untuk mendekat dan memakan buah khuldi. Ada dua izin rekom dari Allah terhadap iblis pada saat itu. Satu, iblis memohon kepada Allah untuk tidak dimatikan sampai hari kiamat. Dua, iblis minta izin terhadap Allah supaya bisa menggoda, merayu, mempengaruhi Nabiullah Adam sampai turunnya Nabiullah Adam termasuk kita. Apa jawabnya Allah? Monggo. Tapi untung ada ayat yang 40. Iblis ngomong illa ibadaka minhumul mukhlasin. Tapi satu ya Rob, Tuhanku, golongan hambamu yang kamu pilih aku tidak bisa untuk menjerumuskan. Siapa, Pak? Golongan iki yang disebut mukhlasin iki siapa? Minhum iku setengah saking al-ubad al-mukhlasina utawi wong sing den pilih dening Gusti Allah. Kapan hal ini terjadi pada hati kita? Pokoknya yang dimaksud mukhlasin adalah orang-orang yang hatinya itu sudah dinyalakan nur makrifat oleh Allah. Lah, orang-orang yang dikehendaki Allah dengan nur yang dinyalakan nurun ala nurin, yahdillahu mayyasha, yahdillahu linurihi mayyasha, mesti orang-orang ini sebelumnya itu menjalankan kholwat dengan memegang wasilah kepada Allah. Ya zikir itu wasilahnya. Nah, sebelum orang ini berkholwat dan berzikir, otomatis beliau-beliau itu sudah dipahamkan oleh Allah tentang bagaimana inti dari ilmu tauhid itu. Ngoten, Pak. Ilmu, amal, dan terus menerus. Akhirnya nur makrifat itu Allah nyalakan. Inilah orang yang dimaksud di dalam surah Al-Hijr ayat 40, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Pertanyaannya adalah, di antara ciri-ciri mukhlasin itu sudahkah ada pada diri kita sebagai manusia? Kalau sudah, tinggal jenengan kali kula menunggu waktu. Kapan nur makrifat itu Allah nyalakan? Sebab ketika nur makrifat itu menyala di dalam hati hamba yang Allah kehendaki, maka seluruh perkara apa yang menjadikan gelapnya hati itu nanti akan fana, Pak, akan musnah. Yang kusebut garwa minan nisa wal banin wal qanatiril mungkontoroh niku sing wonten dodo sampean kali gula yang tadinya dihembuskan oleh nafsu itu
langsung saknaliko itu Allah bersihkan. Allah bersihkan. Tapi jenengan jangan heran, hati sampai gak bakal mungkin akan kepencut dengan indahnya apa kehidupan dunia, gak akan kepencut. Karena apa? Karena jenengan sudah tahu bagaimana indahnya alam akhirat. Yang ku maksud alam akhirat indahnya Allah. Ini loh Pak. Lah, teladan yang seperti ini pernah dilakukan oleh baginda Rasul yang terkenal dengan sebutan Isra dan Mi'raj. Pertemuan beliau dengan Allah. Sekarang aku tanya, ketika Mi'raj Rasulullah niku sakderenge beliau sedo apa sak sampune? Halo, dulurku semoten Nganjuk. Sakderenge to, sakderenge. Bahkan hal ini dituangkan Allah dalam surat Al-Isra ayat 1. Teladan Rasulullah yang sering kita bicarakan itu di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contohe Kanjeng Nabi teladane pundi? Ternyata liman kana yarjullaha. Ayo sampai tingali. Ada 3 kalimah yang harus kita pahami. Pertama adalah liman kana yarjullaha. Pertama. Kedua, wal yaumal akhir. Yang ketiga, wa dzakarallaha katsiran. Iki dalam surat Al-Ahzab 21 ini ada 3 poin. Poin pertama, liman kana yarjullaha. Hati seseorang yang ada keinginan untuk mendekat dan bertemu Allah. Bukan semua orang loh Pak ya. Hatinya ingin berjumpa dengan Allah, bukan semua. Bukan semua. Karena apa? Karena terhijab dengan keadaan alam dunia niki. Akhirnya kita kebanyakan hati kita bersukaria dengan alam dunia. Lah, untuk menciptakan hati supaya ada keinginan hati kita untuk mendekat dan bertemu Allah itu bagaimana? Makanya ada istilah thariqah mu'tabaroh, yaitu jalan untuk menuju dan bertemu Allah. Fungsinya thariqah itu ada di situ. Akhirnya jenengan dibimbing dikir jari, dikir siri. Dengan begitu akan menumbuhkan satu keinginan, rasa rindu ingin jumpa. Sebab kita berjumpa pada sesuatu kok yo nggak ada rasa rindu, kangen, nggak mungkin. Betul mungkin. Misalnya contoh, aku duwe pacar si A, suwe ora ketemu, lewat surat tok, WA, ngangeni Pak. Baru kula saged duwe kangen terhadap dirinya, sebab kula sudah mengenal asalnya. Sami ruh sampai asalnya wis kenal Allah. Lah iku di zaman azal, sebelum ruh iku ditiupkan ke jasad, Allah kan sampun dawuh dalam surat Al-A'raf 172, alastu birabbikum, jenengan jawab qalu bala syahidna. Betulkah aku Tuhanmu? Betulkah kau hanya bercinta, berkasih mesra denganku, menyembah hanya padaku, beriman padaku? Kita semua jawab qalu, podo jawab
sapa ruh sedaya sampean kali kula bala siap. Bahasa siap berarti setuju. Paham nggih? Tapi lali sampean mbek aku. Nggih napa mboten? Mopo kok lali? Sebab ketutup ambek kepentingan nafsu man. Wis dilupakan. Arek ciliknya dereng balik, seiling. Sampeyan takoki ruhe, rohnya, jangan takok jasadnya, roh. Dia masih murni, Pak. Selalu mengesahkan Allah. Selalu nyawiji menyang Allah, selalu. Karena anak sekecil ini belum balik, itu ruhaniyahnya dijaga oleh Allah, nafsu belum ada izin untuk masuk. Tapi nanti kalau sudah balik, kados jenengan kali kula, kita diuji oleh Allah lewat nafsu. Betulkah perjanjian dulu di zaman azal kita tidak mencidrai, istilah bahasa pacar, kelason niku selingkuh apa gak ya ambek aku. Artinya apakah hatiku cari pacar baru lagi, yaitu kehidupan dunia? Ternyata enggak. Sedaya sampeyan kali kula ngoten, Pak. Udah, kita nggak usah eker-eker tentang masalah keselingkuhan kita pada dunia ini lama atau berkali-kali. Wis gak usah eker urusan itu. Sing penting bagaimana kita sebelum meninggalkan alam dunia ini betul-betul ruhaniyah sampai kali itu kembali seperti anak kecil. Apa? Hanya bercinta kepada pacar lama, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab wonten ayate, Pak. Banyak ayat yang memerintahkan kita ruh untuk lekas kembali kepada Allah, banyak. Fafirru ilallah, ada lekas jenengan kali kulo larilah menuju pada Allah. Yang sering kujadikan hujah niku surat Az-Zumar ayat 54. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adzabu tsumma la tunsaru. Wis dulur ruhaniyah jenengan, lekaslah kembali ke pacar lama, yang pacar lama menunggu kita. Walaupun kita berselingkuh berulang-ulang kali, mencintai berulang-ulang kali terhadap kehidupan dunia, Allah masih maha mengampuni, Pak. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah masih mengampuni kesalahan-kesalahan yang banyak ini sebelum kematian itu datang. Sebab jikalau ini tidak lekas kita lakukan, lah kok kematian ini sudah datang, summalatun soru. Jenenge getun niku gak mungkin ada di depan, mesti di belakang. Jangan harap kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah yang tadinya gelap menjadi terang, boten saged, tetap sekali gelap, tetap gelap. Kecuali ada rahmat Allah yang menolong jenengan, baru nanti akan dikecualikan. Bon, lanjut. Fa'idha ahabbati opo al-qulubud dunya ya fala budda antulhiyaha anil akhirah. Mongko tatkalane do nyenengi mencintai opo al-qulubu biro-biro ati, mencintai ad-dunya ing dunya, kehidupan dunia ini, Pak. Fala buta mongko ora kena ora, alias mesti apa antul hiyaha ing yento ngelalekake
Apa kulub anil akhirati, saking alam akhirat. Aunan siyaha utawa nglalekake apa kulub Allah ing Gusti Allah alladzi sifate kang huwa utawi ladzi iku habibuna, kekasih kita al-qadimu kang lawas. Yaqulu khalid dawuh sapa Allah taala fi surat Ibrahim al ayatu salitsatu ing ayat nomor 3. Ketika hati ini Pak telah mencintai kehidupan dunia, maka mesti hati ini lalai terhadap alam akhirat. Yang alam akhirat itu miturut pandangan tauhid ya sekarang kita tidak tahu karena mata hati kita masih buta sehingga nggak bisa nginceng menyang alam akhirat. Bahasa Indonesia ini nginceng nih loh Mbak, ngintip S2, ngintip apa bahasa Indonesia ini? Ngintip alam akhirat mboten saged. Mboten saged. Kan sudah dikatakan. Hati kalau sudah mempunyai keinginan untuk mendekat kepada Allah dan bertemu, maka hati itu akan diperlihatkan wal yaumal akhirah. Di dalam yaumal akhirah itulah Bapak Ibu sing kula maksud makom makrifat, yaitu wujudi Allah. Jadi Gusti Allah wujude mboten usah ngenteni esuk dunyane niki kiamat. Sekarang lah kuncinya apa? Kalimat berikutnya yang nomor 3 nih. Kuncinya jenengan bisa melihat alam akhirat adalah wa dzakarallaha katsirun. Keh-kehno oleh dzikir. Pertanyaannya di sini, dzikir yang bagaimana yang dimaksud bisa sampai ke alam akhirat? Dzikir yang mana? Dijawab di dalam surat yang sama Al-Ahzab 41. Niki kan ayatnya kan 21. 41 menjawab yaiku dzikron katsiron. Sejatine dzikir. Wis mandek. Ayat iki mandek ono gini. Pertanyaan dzikir yang sejatine dzikir, eling sejatine eling yang bagaimana? Bukan berarti tidak dijelaskan. Dijelaskan cuman kita yang nggak paham. Makanya ayat 1 dengan yang lain itu ada kamuflase, istilah itu ada hubungan sebetulnya itu. Nggak ada satu wahyu Allah dengan wahyu yang lain itu tabrakan boten-boten. Cuman kita yang nggak paham lah akhirnya menganggap itu tabrakan. Kalau saya buka dzikron katsiron itu adalah dzikir yang dilakukan oleh ruhaniyah bukan jasmaniyah. Bila suwarin wa kalamin wa lafdin wa ismin, sudah nggak ada sebutan. Nah terus hati jenengan harus masuk di dalam iksannya iman. Apa? Rasa. Hati jenengan harus merasakan, meyakinkan bahwasanya segala gerak makhluk termasuk diri kita, di belakang itu ada sang penggerak. Hati harus beriman, harus merasakan kehadirannya beliau. Dalam ayat lain, wa ma ta'malun, dan apapun yang dilakukan makhluk itu ada sang penggerak. Nek hadisikan la haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Inilah pentingnya tauhid, Pak. Untuk bisa memahami dan merasakan sebetulnya siapa ya Allah itu.
Sebetulnya siapa yang menggerakkan saya bisa berkumpul di sini? Sebetulnya siapa di balik saya itu bisa berdiri, bisa rukuk, bisa sujud, bisa duduk? Siapa ya? Hati kita. Kalau memang betul-betul salah satu golongan yang ada keinginan bertemu Allah, mesti mikir, mesti hati ini angen-angen hal tersebut, Pak. Gak mungkin kalau kita tidak termasuk golongan di dalamnya itu, kita waktu sholat ada angen-angen sopo yang sing ngedekno aku mboten wonten. Apalagi dengan bahasa ada niat untuk waktu sholat ketemu Allah mboten wonten. Padahal Gusti Allah ngedukno menghidangkan sholat itu semata-mata supaya manusia menjadikan itu fasilitas pertemuan terhadap Allah. Hafidhu ala sholawah wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kalau kita bukan termasuk golongan yang digendaki Allah, hati ingin berjumpa pada Allah, gak mungkin, Pak. Waktu sholat kita ingin ketemu Allah, mboten mungkin. Oh, niki fakta. Siapapun kita, apapun status kita, pasti seperti itu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi iki teladan Rasulullah. Lah Rasulullah menteladankan ini di saat Rasulullah masih sugeng ning dunya. Rasulullah masih gesang, masih urip ning dunya. Sehingga pertemuan terhadap Allah itu jangan pernah menunggu setelah kematian kita secara jasmani. Jangan, mboten saged sampean. Sebab Rasulullah bertemu kepada Allah itu yang disebut Isra dan Mi'raj. Pada saat itu Rasulullah masih gesang ning alam dunya. Sebagai contoh, tergantung kita menerjemahkan bagaimana, monggo kersa. Sing jelas versi tauhid, Rasulullah bertemu Allah yang disebut Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, diperjalankan Allah untuk menuju dan bertemu Allah itu di saat Rasulullah masih di dunia. Tingkatan Rasulullah aja, setingkat Rasulullah itu diperjalankan oleh Allah, apalagi kita. Lah kok kita malah justru merasa kita yang bisa berjalan sendiri sholat, merasa diri kita sendiri, baik ibadah murni dan tidak murni. Kita merasa kita sendiri, nggak ada hati rasa merasakan siapa di balik kita, nggak ada. Padahal setingkat Rasulullah, dalam surat Al-Isra dikatakan subhanalladzi asra. Loh nih, dialah dat yang maha suci, asra kang nglakokake sapa ladi bi abdihi kelawan kawulane alladzi. Setingkat Rasulullah aja beliau itu diperjalankan Allah, apalagi kita. Jelas nih? Bon, lanjut. Pundi yang dimaksud surat Ibrahim? Yaiku alladzina yastakhibunal hayatad dunya alal akhirah. Niki potongan surat, potongan ayat. Yaiku alladzina wong akeh yastakhibuna kang podo nyenengi sapa ladina al hayata ing al hayata dunya ing kehidupan dunya alal akhirah ngalahake ing atase kehidupan akhir. Otomatis wong sing atine tresno menyang kehidupan dunya otomatis ngelalekake alam akhirat.
nglalekake Allah. Bon niki nas Allah sebagai pedoman bahwasanya siapapun hati kita, jikalau masih ada cinta pada selain Allah, maka otomatis kita akan lalai pada Allah. Indama tumlau, ing dalam tatkalane opo tumlau, opo al-qulubu bimata il hayati dunya, den kebek-kebeki opo al-qulubu piro-piro ati bimata il hayati dunya kelawan kesenangan kehidupan dunya. Fa innal qalba mongko satemene ati iku alladzi kang huwa hadihi sifatuhu, kang utawi iki karakter sifate ati alladzi niku iku yusama denarani apa alati qalban ing ati akman akma kang wuta au mudliman utawa ati kang akma ati kang wuta au mudliman utawa ati kang peteng anillahi saking Allah. Ketika hati ini dipenuhi dengan kesenangan kehidupan dunia, maka hati kita, karakternya hati kita disebut hati yang buta ataupun hati yang gelap anillahi terhadap Allah. Berarti Allah itu masih bersifat gaib terhadap hati kita, Pak. Makanya pun heran waktu sholat lah, notok sholat ya, saya tidak bicara selain sholat, ibadah murni sholat aja, hati kita masih menganggap Allah gaib. Padahal Allah itu yoning jero, yoning jobo panjenengan, yoning ngarep sampean. Ngono kok yo ati mboten saged ngerti. Bapak Ibu, walaupun ini makalah, tapi faktanya memang begitu. Ketika hati kita ya dikebeki isine selain Allah, maka itulah yang disebut hati yang buta atau hati yang gelap. Ngapunten, lawa utawa codot nopo medali kok waktu bengi kelelawar ini, Pak, karena matanya tidak mampu untuk melihat sinarnya dunia, betul mampu. Artinya apa? Wong sing atine iku wis boten senang menyang kehidupan dunia, justru dia itu akan nyoto sejatine Allah. Makanya lawa utawa codot nek dalu walaupun peteng ya melaku sak melaku boten tabrak-tabrak, ketabrak enggak, justru cetok. Ya sampean kudu dadi codot, Pak. Sistemnya codot, sistemnya kelawar, metune bengi. Artine yen ati sampean kali kula sudah bersih urusan dunia selain Allah, mongko justru itu lo akan nyoto sejatine sing wujud, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu iki rumus sudah, iki rumus. Nah sekarang bagaimana perkara yang menggelapkan hati kita bisa hilang, bagaimana? Nanti dalam kesimpulan kita lanjut. Fayas uru, kalau hati kita sudah merasa Allah itu gelap atau hati kita disebut hati yang buta, ya fayas uru, mongko dong rasa apa kolbun atau ati sampean kali kula annallaha ing sak temeni Gusti Allah iku ba'idun, aduh terasa anhu saking ati.
Allah terasa jauh. Makanya dulu kita itu ngomong kalau ditanya sapa sing ngecat Lombok, yo kono ning ndukuri ares. Telunjuk kita nelunjuk ke atas, saking jauh. Diceritakan tentang Isra dan Mi'raj Kanjeng Nabi yang melewati sab langit 7 terus ke aras terus ke Sidratul Muntaha. Memang gambarannya seperti itu, seperti jauh. Padahal Gusti Allah dekat. Mengapa kok digambarkan seperti Mi'raj Kanjeng Nabi jauh? Itu bagi kita, Pak, yang mata hati kita itu dalam kondisi buta kepada Allah, jauh terasa. Nyun sewu, saiki tak nisbatne mata dohir di gimana? Jenengan lungo, Pak, kemana? Saya tadi dari Mojokerto ke Nganjuk. Berhubung mata saya ini buta, dekat atau jauh tidak tahu. Walaupun saya sudah keluar tol, wong mata saya buta, ya nggak tahu kalau sudah masuk wilayah Nganjuk. Sampai di depan rumah tadi, saya baru ngelilir. Sadurunge hidup baru ngelilir. Boso wis ngelilir, baru cetha, Pak. Oh, iki Nganjuk. Lah waktu tadi mata saya terpejam, mboten ngertos. Tidak mengerti kalau saya sudah masuk di wilayah Nganjuk. Logikanya seperti itu loh, Pak. Hati pun juga begitu. Jikalau hati kita itu tergolong hati yang buta, maka sedekat apapun Allah terasa jauh. Annallaha ba'idun anhu. Allah terasa jauh, Pak. Makanya jenengan kali kula waktu sholat ya wis nang cepet-cepet, kadang-kadang sak menit mari pun. Nah sekarang pingin salati bener ora kare ngoten. Nek bener, nek kepingin bener, madepi bener nang Gusti Allah ya ngaji tauhid. Wal ana as-su'alu huwa. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita ini? Ini pertanyaan besar. Al-an ing dalam saiki apa as-su'alu utawi pertanyaannya iku huwa utawi soal bagaimana ilamata tabaqo halu qulubina amya'an anillah, sampai kapan hati kita dalam kondisi buta pada Allah? Sampai kapan? Tinggal pertanyaannya sekarang adalah sampai kapan hati kita buta pada Allah? Terserah, jawabannya kita masing-masing. Tadi sudah dikatakan, jikalau jenengan ingin keluar dari kebutaan itu untuk menjadi hati yang penuh dengan cahaya, belajar ilmu tauhid, lalu ngamalno terus menerus, simple. Itu bagi panjenengan yang mau. Kalau tidak mau, itu nggak wajib, terserah jenengan. Tadzakaru, ingatlah qaulallahi ta'ala fi suratil Isra, dawi Gusti Allah ing dalam surat Al-Isra al ayatu tsaniyatu wa sab'in, yaitu ayat 72. Rupane ayat wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Wa man nutai sapa wong iku kana ana sapa man fi hadhihi a'ma ing dalam iki, fi hadhihi ing dalam kana kang ana sapa man fi hadi ing dalam alam iki hati iki berarti dunia, Pak, sekarang
iku a'ma, keadaan hati buta, ya fahuwa mongko utawi man fil akhirati ing dalam akhirat iku a'ma ya uga wuta nang Allah. Wa adzalulan luweh tersesat apane sabilan dalane. Jadi jenengan nguwat siratal mustaqim ora ketok sampai dibangkitkan, sampai dimasukkan alam barzah, ya ora ketok peteng alam barzah. Sampai kapan? Wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun, sampai dibangkitkan ya buta peteng, sampai digiring nang alam yaumil hisab ya peteng, sampai jenengan dikongkon nguwat, dikongkon dipaksa Allah kongkon nguwat siratal mustaqim ya peteng. Son cocotmu wong awakmu ya durung tau nglakoni kuwi ngono kok iso ngomong ngono ya piye. Mboten napa-napa, kula niki seneng dicocot-cocot biar kula bisa introspeksi diri. Wis ngeten mawon nek mboten percados. Kita setrat di sini Masjid Atin. Satu aja orang. Wis jenengan kunduro mantu dalam keadaan merem. Bisakah nyampe ning umah? Wis rumus mengatakan kesasar. Quran ngomong wa adallu sabilan, tersesat teman. Kita tidak bicara ono sing nuntun, mboten. Kita nggak bicara tentang masalah ngapunten ono sing gendong, mboten, budal dewi. Monggo, mboten saged. Ruhania kita ketika saat dipaksa Allah wa inna ilahi rajiun uga seperti itu, juga seperti itu. Kok umpama wong ning kuburan niku digugah gelem tangi terus mulih ngandani wong-wong, kok umpama dia akan cerita apa keadaan di alam barzah yang medekno kaya ngono, kemungkinan sing percaya akhirnya mau kerja ngibadah terus. Iku nek umpama ana sing gelem digugah, Cak Jo tangi yo cerita nono Cak Jo, aku apa sing ana jero alam barzah mumbulo Cak Jo cerita nek gelem. Tapi asline ngoten, umpama iso metu wak nang donya berhubung ora iso, makanya disebut barzah niku artinya dinding. Roh itu terdinding, akhirnya nggak bisa keluar. Ila yaumi ba'atsun, sampai hari dimana Allah bangkitkan. Wis niki surat Al-Isra ayat 72, Allah yang sudah mengatakan seperti ini tentang kebutaan mata hati. Urusan percaya dan tidak itu bukan urusan saya. Wa ammat tariqatu, anapun utawi carane likayas ruka yento ninggalake apa alqalbu ati al alamal mudlima ing alam sing peteng ya dunya iki, wayad khula lan manjing opo ati utawa ruh al alamal muniro ing alam kang padang ya fahwiya mongko utawi mengkunu fahia mongko utawi torikoh jalan iku ayat tabi ayen to gelem belajar utawa gelem manut
Sopo opo ati mang ya roh uswata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing contohe teladane kanjeng Nabi. Adapun cara untuk kita tinggalkan hati, meninggalkan alam yang gelap menuju alam yang terang, maka hati harus mengikuti apa teladan Rasulullah. Mungkin tak nyempal titik tentang masalah mengikuti kanjeng Nabi di dalam surah Ali Imran ayat 31, Pak. Allah dawuh ngeten, kul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Tolong Muhammad, umatmu iku jikalau ingin ketemu aku, jikalau dia ingin bercinta nang aku kembali, suruh ngikuti cara sing kaya awakmu. Lho ngoten lho niki. Akhirnya Rasulullah dawuh, in kuntum tuhibbuna, apabila kamu sekalian ingin menjalin cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ali Imran 31. Jikalau kau betul-betul mengikuti teladanku, ya yuhibbukumullah, Allah akan menjadikan kau sebagai kekasihnya. Berarti kita harus tinggalkan pacar baru untuk kembali pacar lama. Terus bagaimana ya Rasul? Dosa-dosa kula, dosa molimo jasmani, kula nggih sering ngutil, kula nggih sering curan mor, kula nggih sering merampok, kula nggih kadang-kadang nggawa bojone wong. Ini kan dosane gede kuwi. Ojo maneh dosa sing ana kaitane ambek jasmani. Dosa syirikmu menyekutukan Allah itu pun wa yaghfir lakum dzunubakum. Niki Quran, Pak. Allah ampuni. Niki sing dimaksud taubatan nasuhan niku wonten mriki. Wis ta, wong nek wis atine sibuk bercinta nang Allah, mohon maaf, boten kober, Pak, nggak ada kesempatan. Hati ini untuk maksiat pada Allah nggak ada kesempatan, nggak ada kesempatan. Memang itulah maksud Allah, jenengan akan dijaga hati sampean untuk tidak bercinta pada selain dia. Itu sudah Allah reksa niku memang. Jadi jenengan tidak hanya dijadikan sebagai kekasihnya disebabkan karena jenengan kembali ke pacar lama, akan tetapi kesalahan kita berbentuk selingkuh terhadap pacar-pacar baru, yaitu kehidupan dunia, Allah ampuni. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dzunub ini jamak duki danbun. Nek danbun iku dosa cilik, dosa sitok. Nek dzunub pirang-pirang dosa, wis niki mboten terbatas. Dalam salah satu matan di dalam kitab Hikam iku, beliau Syekh Ibnu Athaillah iku memberikan satu makalah ngeten, segede apapun, sebanyak apapun dosa jenengan, tatkala yang jatuh itu rahmati Allah, dosa sing monggo kita bawa besar, monggo Gusti Allah iku cowili. Karena apa? Rahmat yang turun berarti pengapura. Karena kita sudah mau kembali ke istri suami asli kita. Makanya Sri sing minggat itu ndang lekas bali lagune Sri minggat itu, Pak. Kan ninggal bojo asline to sebab kecantol wong liya.
repe ngomong ndang Bali ya Sri. Lha iku sami kan jenengan. Bali ya nang pacar lama kita, Pak. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Hati kalau memang estu mau kembali dan ingin mendekat dan bertemu Allah, mesti ning ati Allah tanamkan yang namanya rasa rindu atau rasa cinta pada Allah. Nah, disinilah jenengan nanti akan direkso Allah. Tidak mudah hati sampean ikut dipengaruhi oleh nafsu lagi. Makanya jangan heran nek jenengan kali kula semakin dekat nang Allah, hati sampean seneng nang dunya iku semakin berkurang wis, bahkan tek. Pun heran sampean. Apakah dihabiskan Allah sak fisike? Wallahu alam. Iku urusane Allah. Minimal secara ruhania saja, walaupun jenengan sugih jabatan, sugih dunya, sugih anak, sugih pengaruh, hati sampean nggak akan bisa terpengaruh dengan kebiarin dunia wow. Jikalau ini dihilangkan Allah, sak dohire asale sugih dadi wong melarat, asale dadi pejabat, menjadi masyarakat biasa, ngono kuwi yo hak Gusti Allah. Pertanyaannya, apakah orang yang belajar ilmu tauhid dan mengamalkannya itu mesti sak dohire dadi melarat? Belum tentu. Iku semua hak prerogatif Allah. Sing jelas ati sampean diresiki Allah songkot dini senengi ati menyang kesenangan kehidupan dunia, itu pasti. Karena apa? Karena hati sampean sibuk untuk selalu berpikir datang Allah Subhanahu wa taala. Pun lanjut. Pundi wau. Coro. Wahwalan utawi ana uswatun hasanai Rasul undur doni ngalano sira ila qaulillahi maring dawe Allah fi suratil al-ahzab, ing dalam surat al-ahzab al ayata ing ayat al khadiyati wal isrina, yaitu al ayat al khadiyati wal isrina ayat 21. Itu tadi yang sudah kita bahas tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah lan sak piturute. Pun berarti mau tidak mau alias wajib bagi hati yang ingin ada keinginan untuk ketemu Allah mengikuti teladane Kanjeng Nabi. Al khulasatu utawi ringkesan likai nastati'a krono arai supaya bisa anat tattabi'a ing yento jalaake manut sapa kita uswata Rasulillahi ing percontohane teladane Kanjeng Nabi ya wajib alaina ing atasi kita apa annataqabbala ing yento nrimo sapa kita wana ta'allama lan belajar sapa kita ilmu tauhidi ing ilmu tauhid. Sumana jeri, kalau ilmu tauhid sudah kita dapatkan, sumanujziya sumanujriya mongko nulin jalaake sapa kita al khalwata ing khalwat, yaiku ati sampean harus yakfur bit tauhid wa yu'min billah, belajar ninggalno kesenangan kehidupan dunia, baik ketika saat jasmani dalam keadaan sendiri maupun di tengah-tengah masyarakat. Fikuli ngunumang dilakoni fikuli waktin ing dalam saben-saben waktu ma'al wasilati serta nggawa wasilah, yaiku wasilai bidzikrillahi ta'ala kelawan eling dzikir dateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti wasilah sampean, tali sampean
adalah zikir. Ada yang mengatakan wasilah itu adalah jalan penyambung. Itu zikir. Zikir yang kumaksud di sini adalah zikir yang muncul dari kalimat tauhid la ilaha illa anta. Di situ disebut wahwa bisiril asrar. Di dalam siril asrar ada 3 tahap, yaitu su'aul basirah, merasakan, wa ainul basirah, melihat, wa hakul basirah, menyatakan. Artinya merasakan, hati sampean harus yakin siapa di balik semua makhluk, sang penggerak itu. Itulah hidup, dan hidup itulah wujudnya Allah. Sampean harus yakin itu. Terus ini dilakukan, tidak memandang waktu dan tempat, terus hati. Lalu nanti pada waktu sudah Allah tentukan, ainul basirah muncul, nur makrifat dinyalakan dan hati jenengan. Ketika nur makrifat iku dinyalakan Allah, saknaliko iku jenengan iku wis gak ngerti sinten sampean. Wis ati iki wis gak iso nyawang wujudin dunya saisine mboten saged. Karena apa? Karena wujud dunya saisine mafis samawati wa mafil ardi iku sudah lenyap. Mata hati bukan mata jasmani. Nek mata jasmani masih tetap ada. Kalau mata rohani yang ada cuman Allah, yaitu hakul basirah. Innani anallah, berarti yang ada cuman akunya Allah. Pun selesai. Niki cara nek jenengan purun nggih monggo, nek boten purun ya monggo. Sebab pengajaran Rasulullah, teladan Rasulullah yang seperti ini, oleh karena ini bersifatkan khusus ruhaniyah, tidak boleh maksa terhadap orang lain. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sebagai kesimpulan, pertama mulai awal sampai akhir, 1, ajaran Rasulullah itu nggak ada unsur pemaksaan. Rasulullah hanya menyampaikan saja. Sing tujuannya adalah keadaan hati sampean kali kula yang gelap gulita terhadap Allah disebabkan ada tutupnya, supaya kita itu keluar dari zona itu menuju zona yang terang benderang. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Kalau di dalam hati jenengan itu isinya cuman Allah, maka inilah kegelapan akan diganti Allah dengan cahaya. Sebaliknya, walladina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Jikalau kita masih bersikekeh tetap isinya dalam hati kita adalah tauhid, maka sampai kapanpun keadaan hati kita gelap kepada Allah, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Oke, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, itu apa yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan.
Wonten boten Pak? Boten. Nek boten nggih langsung mawon ditutup sarana doa nggih. Pripun? Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mulai awal sampai akhir bila mana ada satu kalimah sing sanjake menyinggung atau nglarakno ati sampean, misalnya kula atas nama pribadi dohir wa batinan nyuwun agungi pangapunten, dan monggo kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan ilmu apa yang sudah Allah berikan tadi estu saged nyumrambai menyang laku sampen kali kula lan uga nyumrambai ilmu ini datang keluarga anak putu kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid, yang mana beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Jaya Baru yang terletak di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Tepatnya yaitu ada di Kecamatan Bangsal, Desa Sumber Tebu, Jalan Perjuangan, Desa Glonggongan atau Dusun Glonggongan. Beliau adalah ulama sufi, ulama tauhid yang mengajarkan ilmu-ilmu tauhid dan tasawuf, yang mana dalam ilmu ini juga berkaitan dengan ilmu leluhur Jawa yang mengutamakan ajaran kebatinan atau ilmu ruhani. Dan ilmu tasawuf tauhid ini mengajarkan supaya manusia tidak tersesat nantinya. Tahu sejatinya diciptakan itu harus bagaimana, dan ketika sudah meninggal dunia harus ke arah mana jalannya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Mukhlason Rosyid benar-benar bisa memberi penerangan bagi kita yang buta akan pengetahuan dan gelapnya perjalanan kita untuk menempuh ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.